ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan das. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkip. Nabi Muhammad sholli alaih. Sholli itu malah perintah. Berarti kiaimu sholli alaih. Berarti Pak Yai, kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Mahfud, Kiai Robah, Kiai Afif, sedanten putra-putranipun keluarga Mbah Maksum, Kiai Syekhun, sedanten guru-guru bunyai ingkang kula hormati. Kula niki basa Jawa napa basa Indonesia? Jawa mawon nggih. Kula badhe matur tentang sanad ya. Terus termasuk khususiyatu hadil ummah. Termasuk kekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso ya, tanggal 10 November kula teng Termas. Di Termas di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbah Maksum ini pernah ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, juga tadi kalau kok fisik nganggo hati tuh, ngomong fisik nganggo hati. Kalau terusakan ya, terus min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Iku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Dan Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim itu boten Yahudi, nggih boten napa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim itu gadah zuriyah namanya Yahuda, niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas ini saged agama, saged marga, saged nama kerajaan. Iku orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat baik, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Ma'naf andaikan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo andaikan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab kados para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ihya. Andaikan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyau wala Nasran. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka kestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun apa? Nasran. Maka kalau mau matur min khoso isi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten, atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu, dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah jadi ibunya Ki Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bule namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pegawai BUMN, itu juga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kiai gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak.
Sampai kata ada Kiai Madura itu nak maca kitab rapati iso. Tak tanya, teman saya, yang Kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, Gus, yang milik saya tidak enak katanya. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab. Katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan gitu. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mukhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Kiai Sahal Mahmud. Jadi satu kitab dipakai sekian generasi, saking susahnya kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Qara'tu alas syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak benar seperti itu. Karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu udah ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Karena nanti terus di rokokan ambil omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja gak tahu dia pinter, enggak aja gak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun itu gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya, karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu, orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja gak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. ya bingung. Kok saya sampai apa? Madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, soroknya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman, dia bacanya langsung lam tarjiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini, orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Jika kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin,
Itu gurunya pasti tahu. Lho Cung kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak. Murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kowe Cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nikahi zaujatul ab. Saya ulang lagi ya. Wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu. Artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat, sing telu gonta-ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak eskal karena kaulang lagi ya. Sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu. Mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mengkotak, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah, karena baca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri, terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih, saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini. Kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makin natiha. Gurunya yang satu tidak baca makin natiha tapi min wakanatiha. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini, kurang penggawean apa, ngubrak-ngubrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisaro berarti buruk. Itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum
ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu toir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fi taatillah atau fi maksiatillah. Nangis gurunya, padahal masih Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pintere ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla utibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin, karena ngajinya sorokan mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nek kae wong sak Indonesia agak sah mergo waline napa? Nah, kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nek kae wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu dia bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe muridku tenan kata. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib. Nabi Muhammad sholli alaih. Sholli itu malah perintah. Berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kowe semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai. Ali ngatasne mun jenengan mawon sing maca sholawat. Nah, berhubung itu bahasa Arab gak ketara salahe kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan qala Rasulullah sallallahu alaihi itu sholat alaih lah, paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Ya kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaih, coba sampean maknani sholli alaih. Sholli ya syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira andai kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mergo ora ora salah wong. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede wes salah oleh maca sholawat mulai sing pondok cilik. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu tuh orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maktul finnar. Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasul. Fama balul maktul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebut maktul, oke, dia maktul, tapi mentalnya qatil. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya qatil apa maktul? Qatil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel itu mentalnya semuanya qatil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan karena tadi ada sorogan.
Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadza, aro'aitukum kadza. Nah, ini terakhir, qadhiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran, ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek, dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Jika Allah kalau ngendikan, nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Fir'aun Tuhan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Sehingga orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibn Li sorhal la ali abluhul asbab. Sudah saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi bilang, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan begitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, itu diulang-ulang. Ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya yajibu apa yajubu. Kalau di hadis al-Islam yajubu ma qablah, mergo maknane yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni? Terus Nabi ngendikan al-Islamu yajubu ma qablah. Itu bacanya bukan yajibu tapi apa? Yajubu ayaktau. Nah kalau pas ini kamu baca yajibu kan, al-Islamu te Islam yajibu, pusing kamu. Itu kalau gak sorokan gak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini gak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita. Di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Ya ini dhewe maca terjemahan. Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan apa-apa sebenarnya, orang ndak alim itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim. Itu semani masalah kan itu. Orang aku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu ndak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atbahuka. Saya bermimpi, mimpi anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Mangdur mata taro, menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim, tapi memahami, jika dapat ganjaran 2 kali, nurut bapak, ya nurut pangeran.
Atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fanzur madza tara. Qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail, aku dikongkon pangeran nyembelih kowe. Ayo nang tak sembelih. Tak oleh bantah, nurut. Tidak ada seperti itu. Lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di Sarang ya Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, tinggal beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya. Menurut Imam Syafi'i, zakat zuro itu kan hanya yang mukta, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini. Petani itu saake, wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ra wajib zakat. Mergo sing ditandur mboten apa? Muktat atau tidak kut. Oke, ngono iku terus piye? Koyoke gak adil. Mbah Mun itu hanya guyon-guyon gitu. Mulai guyon petani kaya gegere kaya akik, kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, "Cara kowe wajib gak?" Ya nek jenengan muni wajib, kula muni wajib, tak mboten nggih mboten, wong kula murid temen. Terus jare Mbah Mun, "Ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku." Dulu saya iskal saya itu ini piye to kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah li hadhil ummah ay yuftiya bima huwal aslah li hadhil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al aslah li hadhil ummah. Saya masih tanya lagi, "Lho al qudwah li hadhil ummah iku jenengan?" "Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe." Terus tak tanya lagi, "Ma huwal aslah li hadhil ummah iku wajib napa mboten? Kakao cengkeh niku sida wajib zakat napa mboten?" Yo karek kue. Nah dulu saya iskal. Sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, athmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum, apa saja. Ya pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospek, harusnya wajib zakat. Nah saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye toh kiai? Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk.
Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini, setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik, sakjane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Kita bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa? Sawah Tegal, karena nggak bisa sodakon. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta gitu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah, sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah, belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak, pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta, karena 1 dinar kan sama dengan 4,25 gram, ada yang mengatakan 4,20 gram. Nah saya hitung tuh sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal, kiai iki melarat sing tak belor atau nyangoni, kiai sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata kiai sugih itu ya manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum kiai melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih ora dipopo kan itu. Terus bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah, karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan, jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad, Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya, perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimatun madkhin, karena Israel maknanya hamba Allah. Jika ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel. Sekarang enggak, Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu, dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Jika Ibnu Abbas pernah nasihati Sayyid Husain, Al-Kufah la tafi, wong Kufah itu ora tau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Sayyid Husain ngintikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah sekarang terus jadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa? Provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan banyak. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu menurut saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya. Ben santri ini ra kepikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat itu udah tak kepikiran santri ini nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu. Banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal, ini kiai kok malah Imam Malik wis tak anggap kedunya iki malah parah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ajibta min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kok kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih iki tak kekne wong-wong nakal, ben dienggo nglonte, dienggo demenan.
Islam kuat beli kuda, kok beli khimar haram. Mergo al-Islam ya'lu wala ya'la. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli carry butut itu haram karena dzillah. Itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter. Pinter dia. Iya. Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik, amen pedang lindungi tempat-tempat mak. Iku ya terus repot. Nah, sanad itu sampai Imam Ghazali, termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbah Mun al-intisar lima dzaifi syaihina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan anafsi adil terus. Ada yang baca fabihi, kalau fabihi dhamirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Eropa pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat, ya biar yang jabat orang fasik. Nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya soro. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan kiai Eropa tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenang yakin sekolah datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata wong itu. Nah nanti itu kalau kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rosin. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Mbah Sahal. Karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram undang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuh, wah. Jelas itu jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nah kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya la yatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah nggak boleh ada orang telanjang tua. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di Menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Pak misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini, terus disosialisasikan ke semua khotib, pusing zaman kan? Kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Sehingga semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh aja. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangdur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan.
Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdul bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, Iqra alayyal Qur'an kata Rasulullah. Aqra'u wa alayka unzil. Mosok kula sing maos Nabi kan Quran diturunke ning jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nak sing maca wong liya. So, Abdul bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa idzan ainahu tadrifan, terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah. Itu anakku itu dongo itu mikir awakmu dewe. Mulane dongo mbek ngaji ku derajate dhuwur, ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran yo paling ya sedikit sidik ngono cukup wong. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan As-Sadili itu kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Yo wajeng. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Baru kutungannya apa? Panjang.
Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatinya? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati sus gremeng titik seramu tuh tenan jen gak bakat wali nah cara kula iku sisen dene kula yo sering ngamini dongane wong ngono niku tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kaya pembaik di jalali wajhika azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Dadi hubungan mbek pangeran niku wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengira jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa nyebut utangnya 100. Berarti yang nak ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar korban Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudakhi min mati jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah.
Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah asari sujud rasa diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Aku lah ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ngene iki. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan lho. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana
Nurona karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shim. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Oh itu sebenarnya ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asaris. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok ada semangat Pak? Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok ya ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya.
Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Nabi sudah gitu. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei, semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, sing alim. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madzhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i, wajah wong wedok itu aurat kharijah salat. Jadi wong wedok itu nak salat, itu wajahnya gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madzhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid. Itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis taat itu buka aurat. Enggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Gus, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Jadi karena itu kami mohon, ini kebetulan ada ketua yayasan juga, ada Pak Rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan akademik, ngaji yang fundamental begini. Saya usul itu Bu, bagaimana 1 bulan sekali lah Gus Bahak kerso ke Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Bahak. Permohonan yang paling ini,
mbok jenengan nulis satu buku, saya muslim saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi ben ora ketok kok serius banget beragama saiki iki abot banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalim kok Gus Bahak angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cekap saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo. Mohon dibantu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bahak, kula badhe tangklet. Jangan kayak ini ya. Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat niku pripun? Soalnya kula gadah teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, kula pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun. Sampun. Ini sudah normal ya, pakai ini aja. Ini jawab yang Mbak dulu yang gampang gitu. Ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen. Tapi kalau kharijah sholat adalah jami'u badaniha dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya atau zahir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan ya. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat, ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat, itu malah aneh lagi gitu. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang zahir maupun yang apa? Batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid, itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis taat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar mazhab Syafi'i maupun mengikuti yang tidak apa Syafi'i. Tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh, perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini, syaratnya orang Islam tuh harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang enggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang enggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya? Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan. Ingin kesolehan sebagai perintah, saya ulang lagi. Jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat. Misalnya gini, kowe nak ora alim ra anakku, itu bahaya. Mosok ora alim terus ora anakku, karena rata-rata orang itu udah alim gitu. Nanti terputus dari bapaknya semua. Tapi hanya sifatnya perintah. Perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim. Makanya ulama mengatakan perintahnya Allah. Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat. Karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi ndak. Makanya Said Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? Syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Karena
perilaku kesolehan itu perintah bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyhur itu kan syafaati li ahlil kabair min ummati. Meskipun umatnya yang enggak benar ya tetap dianggap sebagai umat. Jadi beda perintahnya Nabi sih semuanya kalau bisa soleh. Harus bisa soleh. Tapi tetap ini sifatnya perintah bukan syarat. Enggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh enggak pernah maksiat. Memangnya Nabi enggak pernah maksiat. Ya saya kira demikian ya, cukup ya. Lah kalau ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda dimarahin. Al ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim? Itu juga enggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu udah alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saya kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta, nggak akan punya desa binaan. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Barokahnya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung. Akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah. Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Madinah hanya baik secara bukah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Madinah sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Madinah. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Madinah karena sholat di sana sebagaimana 1000 sholat. Ya sudah seperti itu, dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Madinah ya tidak ngeritik yang keluar juga gak ngeritik yang di Mekah Madinah. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu yang. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal madzhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak sholat, iku wajahnya gak aurat, tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo mazhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan niku nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan, apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu.
Apa itu 5 hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majrun. Inna ana ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnun kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnun kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladaikul adzabil alim. Pun kula terangaken nggih terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, serasa ndelok. Kiamat itu seru, serasa ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangaken ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Kula balen malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau qalamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam.
Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat tuh mau coba jaga lucu. Ini kan anak kok wani wong, tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo, terus anak wani wong tua ya anak model opo, ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari, ngendikan penting itu menghindari, karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya mpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu dia tidak ditakoki wae pangeran ora ngerti apa-apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna sana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh ngakeh, maksud ini kan cerita. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana, sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah,
jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikan kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa jenis? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Taala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya, sampai kenyang. Kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, dadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu. Ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau agak kecewa ambek sing kritik, mereka insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ra pahame wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel
Apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, jadi karepmu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kowe mbok gantungno pejabat negara. Mulane tau hitemu jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid ora ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu.
Ndak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim.